Salam, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Ada 3 bab yaitu bab 1, bab 2, bab 3. Pembahasan pertama yaitu Introduksi Teologi Perjanjian Baru. Ada juga ada pengertian teologi, yaitu kata teologi berasal dari berasal dari 2 kata, yaitu theos artinya Allah dan logos artinya kata firman perkataan. Dalam teologi ini mempelajari tentang hubungan Allah dengan dunia. Apakah pengertian teologi itu? Teologi adalah dapat diartikan sebagai pemikiran tentang yang ilahi, tentang yang ilahi atau Allah. Ada juga fungsi teologi yaitu teologi dalam Perjanjian Baru berfungsi untuk memahami apa yang Allah wahyukan tentang dirinya sendiri dan mewahyukan dirinya sendiri. Teologi juga membantu maksud Allah dalam dunia melalui Yesus Kristus. Teologi Perjanjian Baru ini merupakan posisi evangelis, tetapi dalam evangelis terdapat hubungan atau pandangan yang berbeda mengenal sejumlah topik. Salah satu topik tersebut adalah bagaimana sejarah keselamatan yang telah terkait dan berhubungan erat dalam Perjanjian Baru dan dalam sejarah keselamatan. Ada juga hubungan PL dan PB. Hubungan PB dan PL tidak bisa dipisahkan. PL dan PB tidak bisa terpisahkan karena sama-sama membahas tentang Allah. Dalam perjanjian lama Perjanjian Lama adalah bagian dari Alkitab Kristen yang saling berkaitan erat dan tidak terpisahkan. PL merupakan dasar bagian PB dan PB merupakan bagian dasar PL. Bagian dasar PL untuk menggenapi janji-janji pada PL. Ada pula sejarah teologi PB, yaitu teologi Perjanjian Baru adalah posisi teologi Kristen yang mengajarkan bahwa pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus adalah fokus utama adalah Alkitab. Mengapa saya berkata demikian? Kenapa berfokus dalam Alkitab? Semua yang perkataan Allah tertuju pada Alkitab. Perkataannya dan firman-Nya ada di Alkitab. Dan ada juga sejarah, ada juga metodologi Perjanjian Baru, yaitu metodologi Perjanjian Baru adalah pendekatan pendidikan yang holistik dalam Alkitab Perjanjian Baru. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah kehidupan manusia agar mereka menjadi serupa dengan Kristus. Metodologi ini memiliki hubungan atau tujuan yang sangat erat dalam kehidupan manusia agar manusia itu bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dan bisa berhubungan dengan Tuhan.
dan seterusnya. Ada juga pandangan Alkitab dalam perjanjian baru, dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, yaitu satu, perjanjian lama memandang ke depan, di mana artinya ini perjanjian lama adalah Alkitab, kitab yang menekankan bahwa masa lalu dan masa kini, namun tidak dipungkiri dalam perjanjian lama memandang ke depan yang baru. Dan ada juga perjanjian baru memandang ke belakang. Perjanjian lama ini memandang ke depan, maka perjanjian baru memandang ke belakang, yaitu perjanjian lama dengan suatu keyakinan bahwa Mesias yang diharapkan itu sudah datang pada hari Tuhan, dan pada hari Tuhan sudah tiba, serta pembaharuan kota kudus dan umat Tuhan akan mulia. Sekian penjelasan dari bab 1, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 2. Baik, saya menjelaskan bab 2, yaitu membahas tentang Injil Sinoptik. Pengertian Injil Sinoptik ini yaitu terbagi menjadi 3 Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Disebut Injil Sinoptik. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, artinya bersama, dan optanomai, optics, artinya melihat. Kitab-kitab ini mempunyai hubungan yang lebih dekat dalam 4 hal, yaitu kosakata, peristiwa-peristiwa yang dicatat, urutan penempatan materi, dan kutipan dari PL. Ada pula ciri-ciri Injil Sinoptik, yaitu menulis tentang kisah yang sama tentang Yesus, dan kedua, memiliki urutan yang sama. Ketiga, banyak menggunakan kata yang sama. Keempat, memiliki struktur isi kata-kata yang sangat mirip. Susunan kitab Injil Sinoptik. Urutan pertama, urutan menempatkan kitab-kitab Injil dalam PB, berada dalam garis rencana Allah. Susunan kitab Injil Sinoptik secara tradisional adalah Matius, Markus, Lukas. Namun urutan yang paling sering dianjurkan saat ini adalah Markus, Matius, dan Markus. Injil Sinoptik adalah Injil Perjanjian yang ditulis Matius, Markus, dan Lukas sendiri. Ada juga problem sinoptik. Bila ketiga Injil Sinoptik ini sepenuhnya berdiri sendiri dalam asal apapun perkembangannya. Mengapa begitu? Mengapa mereka begitu mirip satu lainnya? Yaitu Injil Sinoptik ini tidak bisa dipisahkan, dan tidak bisa dipisahkan, tetap bersatu, baik itu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Dan ada juga seterusnya perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, yaitu Injil Sinoptik ini memiliki struktur penulisan yang panjang dan detail, terutama dalam perumpamaan dalam ajaran Yesus, sedangkan Injil Yohanes memfokuskan pembaca pada Yesus
sebagai seseorang yang diutus Allah, dan Injil Yohanes ini menekankan sifat kemanusiawi sekaligus keilahian Yesus. Ada juga perbedaan materi, perbedaan penekanan, perbedaan geografis, dan perbedaan struktur. So kita pada bagian 1, perbedaan materi. Dalam Injil sinoptik ini terdapat banyak perumpamaan, sementara Injil Yohanes tidak ada pengajaran berupa perumpamaan. Kedua, perbedaan penekanan. Injil sinoptik lebih menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di bukit, dan lain-lain. Sementara Injil Yohanes ini kurang memberi perhatian kepada peristiwa-peristiwa penting tersebut. Yohanes ini tidak pernah menyinggung tentang masalah roh-roh, lebih banyak berbicara tentang hidup kekal, Roh Kudus, dan keilahian Kristus. Sekian saja penjelasan dari bab 2. Baik, saya melanjutkan bab 3, yaitu membahas tentang teologi Injil Matius. Pertama, introduksi Injil Matius. Penulis Injil Matius ini yaitu Matius sendiri sebagai pemungut cukai. Matius juga disebut Levi. Semula adalah pemungut cukai seperti yang ditunjukkan pada referensi dan tersirat tentang dia sebagai tuan rumah pesta. Introduksi Injil Matius ini adalah bagian awal dari Injil Matius yang berisi pengenalan Yesus sebagai keturunan Daud dan penggenapan janji Mesias. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias, anak Allah yang hidup. Bisa kita lihat dari Matius pasal 16 ayat 16. Injil Matius ini ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theophilus, dan semua orang percaya bukan Yahudi, maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Muatan teologis. Pertama, Allah itu hidup. Doktrin tentang Allah yang hidup dalam Injil Matius cukup banyak dan cukup mengagumkan. Di mana Allah ini Allah yang hidup, Allah yang satu-satunya, Allah yang kita puji dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Karena kita bisa baca dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16. Di situ menjelaskan bagaimana Allah itu hidup. Dan seterusnya, Allah bekerja menurut rencana. Matius banyak berbicara dengan penggenapan dalam perjanjian lama. Dalam Injil terdapat 61 kutipan PL yang banyak diantaranya tergenapi dalam Injil Matius tersebut. Dan seterusnya, Allah sebagai Bapa. Dalam Injil Matius ini menyebutkan Allah sebagai Bapa sebanyak 44 kali. Menarik untuk diperhatikan bahwa pemeliharaan Allah dan Bapa ditunjukkan kepada semua orang, termasuk anaknya, bahkan burung dan tanaman.
kita bisa lihat dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45 dan pasal 6 ayat 26 sampai 30 dan begitu juga seterusnya. Di mana Bapa inilah yang mengajarkan kita menyebutkan Allah itu Bapa. Allah sendiri, Yesus sendiri yang mengajarkan kita menyebutkan Allah adalah Bapa. Dan seterusnya Allah Maha Adil. Kita tahu bahwa Allah Maha Adil ini apapun yang kita lakukan sebagai manusia, Tuhan yang Maha Adil dalam kehidupan kita, baik secara rohani, baik secara duniawi, Allah yang Maha Adil dalam kehidupan kita. Tidak ada yang adil selain Tuhan. Dan kedua yaitu ada juga kristologi. Pertama, ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius, person Yesus Kristus, Yesus sebagai Mesias. Person Yesus ini adalah Yesus mengajar dengan penuh otoritas yang artinya berwibawa. Misalnya dalam khotbahnya di bukit. Ada juga pertanyaan, Yesus sebagai Mesias. Kenapa Yesus disebut sebagai Mesias? Dapat kita lihat dari Kitab Yohanes Pembaptis dalam penjara. Ia mendengar tentang pekerjaan Yesus sebagai pekerjaan Mesias, yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar. Itulah Tuhan Yesus dikatakan sebagai Mesias. Yesus itu dikatakan sebagai Mesias dalam arti spiritual. Kita tahu bahwa salah satu murid Yesus yang bernama Petrus berkata, Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bangsa Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias dalam arti nasional, sedangkan Yesus datang sebagai Mesias dalam arti spiritual. Dan ada juga selanjutnya Mesias sebagai anak Daud, di mana anak Daud ini yaitu baik, saya lanjut menjelaskan Mesias sebagai anak Daud. Kita tahu bahwa Mesias ini adalah keturunan dari Daud yang tidak pernah bersalah di hadapan Allah. Daud ini adalah yang menuruti perintah Allah dan keturunannya adalah Mesias. Dan seterusnya ada juga Yesus sebagai anak manusia. Dalam kitab bahwa Yesus itu adalah sebagai anak manusia karena dia lahir dari rahim manusia. Dia rasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Dan selanjutnya dia merasakan penderitaan yang kita derita, sekalipun dia Yesus, dan ketika dia sudah menjadi anak manusia, dia merasakan seperti yang kita rasakan, baik itu penderitaan dan lain sebagainya. Manusia adalah, sekalipun anak manusia adalah Tuhan yang berkuasa, namun misi utamanya datang ke dalam dunia adalah untuk menderita dan mati di atas kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa manusia, hanya untuk menyelamatkan umat manusia, supaya manusia
lepas dari dosa dan bisa selamat, maka Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia rela mati di kayu salib, dia rela dihina hanya demi untuk menyelamatkan umat manusia. Ada juga kemuliaannya. Perlu kita ingat bahwa anak manusia yang melayani penderitaan bukan mati di kayu salib. Ia juga mengatakan bahwa suatu hari ia datang kembali dalam kemuliaannya. Baik, seterusnya Yesus sebagai anak. Yesus sebagai anak dapat diartikan sebagai Yesus sebagai anak ini, ia mempunyai kuasa untuk berseru kepada Bapa supaya Allah mengirimkan 12 pasukan untuk membantu dia. Dalam pelayanannya, Yesus dikatakan mempunyai kuasa seperti Allah. Makanya dia dikatakan Yesus sebagai Allah, karena ia mempunyai kuasa dan berseru kepada Allah. Makanya Yesus dikatakan sebagai anak. Juga ada juga yang ada juga kisah Yesus tidak saja menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, ia juga mengampuni dosanya. Karena anak manusia berkuasa mengampuni dosa seseorang. Dan seterusnya, Yesus adalah Tuhan. Dalam Injil Matius kata Tuhan dipakai sebanyak 80 kali. Yesus adalah Tuhan. Mengapa dikatakan bahwa Yesus itu berasal dari Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya yang Tuhan kirimkan atau yang Tuhan utus untuk manusia. Ada juga pneumatologi tentang Roh Kudus, di mana Roh Kudus adalah Roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus, anak Allah. Ketika pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun di atasnya seperti burung merpati turun di atasnya. Maria mengandung Roh Kudus, Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung Roh Kudus. Itu yang dimaksud dengan burung merpati. Bukan burung merpati yang asli, tapi burung merpati itu berupa Roh Kudus. Selanjutnya ada juga membaptis dalam Roh Kudus. Kita lihat bahwa kita membaptis secara Roh Kudus. Aku berkata dalam Matius 3 ayat 11 berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemuliaan daripadaku lebih berkuasa kepadaku." Dan seterusnya itu menghujat Roh Kudus. Ini adalah salah satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, yaitu menghujat Roh Kudus. Dan selanjutnya Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus adalah mengapa dikatakan sebagai penolong, karena Roh Kudus tidak pernah terbatas dalam hidup kita dan tidak pernah terbatas dalam kita, dan janganlah keraskanlah hatimu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
sebab Roh Kudus tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Ada juga eklesiologi. Dalam ekskologi ini dari 5 kelompok ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius, salah satu di antaranya ialah tentang gereja. Kunci kerajaan surga, kerajaan Allah kunci kerajaan Allah adalah kunci yang menghantar orang masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu melalui pengajaran dan penginjilan dan berita pengampunan. Itu adalah tugas kita seorang manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, yaitu kita sudah memegang kunci kerajaan Allah. Makanya Tuhan memberikan kita tugas sebagai orang percaya bahwa kita akan mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Kita harus mengabarkan Injil dan kita harus membawa orang-orang yang masih belum percaya lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan tugas utama kita sebagai orang Kristen yaitu melakukan yang Tuhan inginkan. Baik, sekian saja penjelasan materi mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Sekian saja penjelasan dari saya, dan terlebih-lebih saya minta maaf jika masih ada kekurangan mulai dari perkataan, bahasa, dan pembahasan. Saya minta maaf dan saya akan berusaha lebih baik lagi di masa-masa depan, di masa-masa yang akan datang. Saya lebih berusaha menggali bagaimana cara menjelaskan yang baik, cara menjelaskan yang profesional, dan saya minta maaf sekali jika penjelasan saya kurang, karena banyak sekali kesalahan yang terjadi pada saat saya menjelaskan, baik itu tata bahasa, perkataan, dan lain sebagainya. Dan saya sapa kita semua, Salam, Tuhan Yesus memberkati.